Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat di Jawa Bali, namun kali ini durasi PPKM ditambah menjadi 2 minggu. Dengan demikian, perpanjangan PPKM akan dimulai Selasa 21 September 2021 hingga 4 Oktober 2021. Pengumuman PPKM ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan pers mengenai perkembangan PPKM terkini. Keterangan pers secara virtual ini juga dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Luhut menjelaskan, penambahan durasi penerapan PPKM ini sudah diputuskan melalui rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Meski diperpanjang 2 minggu, evaluasi tetap dilakukan setiap minggu. Luhut menerangkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan hasil yang baik, yakni penurunan kasus terus terjadi. Hasil estimasi dari tim epidemiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menyatakan angka reproduksi efektif Indonesia berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98. Ini merupakan yang pertama kali sejak pandemi. Menyusul capaian positif ini, maka tidak ada lagi kabupaten atau kota di Jawa Bali yang berada di level 4. Capaian ini juga harus terus diperbaiki hingga level PPKM dapat terus menurun. Capaian baik ini juga tak lepas dari upaya maksimal untuk vaksinasi, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam mendukung aktivitas masyarakat. Upaya tersebut membuat pemerintah melakukan penyesuaian pelonggaran namun tetap dengan aturan yang ketat. Situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan dan hasil estimasi dari tim epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan angka reproduksi efektif Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi ini sudah berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98. Angka ini berarti setiap satu kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,9 orang atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini dapat diartikan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali. Ini penilaian dari tim penasehat dari dari kami. Dan seperti kita ketahui hari ini kasus baru 1.932, kasus sembuh 6.799, meninggal 166, dengan testing 150.000 sekian. Jadi saya katakan bahwa angka ini kerja keras semua tim, saya kira membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi tetap tadi Presiden mengingatkan kami untuk kita semua super waspada menghadapi ini, karena tidak mungkin ada gelombang ketiga. Dan sekarang kesiapan kita nanti saya kira Menteri Kesehatan akan beri penjelasan kami atau kita semua jauh lebih siap dari 4 bulan yang lalu setelah mengalami terpaan oleh Delta varian ini. Capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang bagus, membaik. Konformasi secara nasional hari ini, saya singgung tadi di bawah 2.000 kasus dan kasus aktif juga sudah kurang dari 60.000. Tepatnya mungkin 57.000 sekian. Dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60.000. Dan juga kasus harian turun hingga 98% dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Dari berbagai perbaikan tersebut saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa Bali. Jadi semua pada level 3, 2. Berbagai capaian tersebut tentu harus kita syukuri, namun demikian Presiden dalam ratas tadi pagi mengingatkan kami semua, mengingatkan kita semua agar kita tetap waspada dan hati-hati. Karena banyak negara setelah beberapa saat seperti ini terus kemudian naik lagi dengan cepat. Nah ini harus kita waspadai. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi waktu-waktu. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang masih dilakukan dalam periode minggu ini. Antara lain, akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya.
Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 3 dan level 2. Namun Dewan Kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kategori kuning dan hijau dapat masuk ke area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang kita bisa masuk dengan kuning. Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu. Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Perkantoran non-esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25% work from office bagi pegawai yang sudah divaksinasi dan harus sudah memakai QR Peduli Lindungi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak bereforia yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang kita capai hari ini bersama-sama tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan yang pastinya pastinya akan melakukan pengetatan itu kembali. Meskipun penanganan COVID-19 mengalami perbaikan, Menko Marves kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perubahan drastis terhadap pembatasan kegiatan masyarakat. Lalu juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tidak bereufória sehingga lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Tim Eljan Media melaporkan.